Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan di sini kami akan menjelaskan mengenai menciptakan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Untuk nama kelompok anggota, yang pertama ada saya sendiri, Fauzia Rismala. Yang kedua ada Awaludin. Yang ketiga ada Tatang Nur Hasan. Yang keempat ada Helmi Nasrullah. Dan yang kelima ada Citni Ilman Mulia. Untuk yang pertama, ada pentingnya pelanggan dalam bisnis. Jadi, di sini pelanggan merupakan elemen kunci dalam keberhasilan suatu bisnis. Berikut juga ada beberapa poin yang menekankan pentingnya pelanggan. Yang pertama ada dasar orientasi pemasaran. Jadi, dasar orientasi pemasaran adalah hubungan pelanggan yang kuat. Hubungan ini menciptakan interaksi yang saling menguntungkan, di mana perusahaan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, dan pelanggan merasa dihargai dan diperhatikan. Yang kedua ada menciptakan loyalitas pelanggan. Menciptakan loyalitas pelanggan adalah inti dari setiap bisnis. Loyalitas pelanggan tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga mengurangi biaya pemasaran karena pelanggan yang loyal cenderung melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Yang ketiga ada pemasaran yang berhasil. Seorang pemasar yang berhasil adalah pemasar yang secara total memuaskan pelanggan dengan cara yang menguntungkan. Ini berarti bahwa perusahaan harus mampu memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan pesaing, serta memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi pelanggan. Yang keempat ada keberhasilan bisnis. Suatu bisnis dapat disebut sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Ini mencakup strategi untuk menarik pelanggan baru, menjaga hubungan baik dengan pelanggan lama, dan meningkatkan pengalaman mereka agar tetap loyal. Jadi kesimpulannya adalah pelanggan adalah pusat dari setiap strategi bisnis yang efektif dengan membangun hubungan yang kuat, menciptakan loyalitas, dan fokus kepada kepuasan pelanggan. Perusahaan dapat mencapai keberhasilan jangka panjang dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Perubahan orientasi pelanggan. Di sini ada diagram organisasi tradisional struktur, yaitu manajemen puncak berfungsi sebagai pengambil keputusan utama dan merumuskan strategi perusahaan. Ada manajemen menengah, yaitu mengolah dan menerapkan kebijakan serta strategi yang diterapkan oleh manajemen puncak. Orang-orang bergaris depan berinteraksi langsung dengan pelanggan, tetapi sering kali tidak memiliki suara yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang B ada diagram organisasi modern. Bedanya dengan tradisional yaitu berorientasi pada pelanggan struktur, yaitu pelanggan ditempatkan di pusat organisasi, menunjukkan pentingnya pengalaman dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada orang-orang garis depan memiliki peran yang lebih besar dalam mengambil keputusan dan memberikan masukan langsung tentang kebutuhan pelanggan. Manajemen menengah dan puncak mendorong kolaborasi dan mendengarkan umpan balik dari garis depan untuk menyesuaikan strategi dengan kebutuhan pasar. Jadi kesimpulannya, perubahan ini menunjukkan bahwa organisasi modern lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan dan berusaha untuk menciptakan. Ada nilai persepsi pelanggan, yaitu adalah selisih antara penilaian pelanggan terhadap semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran dibandingkan dengan alternatif lain. Ini terdiri dari total manfaat pelanggan yang mencakup nilai moneter, terus ekonomi, fungsional, dan psikologis. Yang diharapkan pelanggan serta total biaya pelanggan yang mencakup pengeluaran moneter, waktu, energi, dan biaya psikologis yang diperlukan untuk mengevaluasi, mendapatkan dan menggunakan penawaran tersebut. Nilai ini paling penting untuk memahami keputusan pembelian pelanggan dalam meningkatkan kepuasan mereka. Determinasi nilai dipersepsikan pelanggan, mengacu pada cara pelanggan menilai manfaat yang mereka terima dari produk atau layanan. Total manfaat pelanggan, nilai ini mencakup berbagai aspek seperti manfaat produk, kualitas, dan fungsi produk. Manfaat jasa yaitu pelayanan yang diberikan. Manfaat personel ada kualitas interaksi dan dengan staf. Manfaat citra ada persepsi merek di masyarakat. Total biaya pelanggan mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk memperoleh dan menggunakan produk atau layanan. Komponen utama dari total biaya pelanggan meliputi yaitu biaya moneter, harga produk atau layanan yang dibayar. Ada biaya waktu, yaitu waktu yang dihabiskan untuk mencari atau membeli dan menggunakan produk. Biaya energi yaitu usaha fisik yang diperlukan dalam proses pembelian dan penggunaan. Biaya psikologis, stres,
atau ketidaknyamanan yang dirasakan selama proses tersebut. Jadi, di determinasi nilai ini ada beberapa faktor yang mengacu pada para pelanggan untuk menilai suatu produk. Oke, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Menghantarkan nilai pelanggan berarti memberikan manfaat yang dijanjikan kepada pelanggan melalui produk atau layanan dengan cara menguntungkan bagi perusahaan. Ini mencakup beberapa elemen penting, antara lain yaitu loyalitas, komitmen mendalam pelanggan untuk terus membeli produk atau rasa meskipun ada pengaruh dari situasi atau pemasaran yang dapat menggoda mereka untuk beralih. Yang kedua, proporsi nilai, yaitu kelompok manfaat yang dijanjikan oleh perusahaan yang menciptakan ekspektasi tentang pengalaman pelanggan. Dan yang poin ketiga, sistem penghantar nilai. Semua pengalaman yang dialami pelanggan saat memperoleh dan menggunakan penawaran mencakup setiap interaksi dan proses bisnis yang mendukung penciptaan nilai tersebut. Total kepuasan pelanggan. Apa itu total kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap perbandingan antara kinerja suatu produk atau layanan dengan ekspektasi yang dimiliki pelanggan. Kepuasan yaitu perasaan senang atau kecewa seseorang terhadap ekspektasi mereka. Di sini juga ada kriteria kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama, kinerja lebih kecil dari ekspektasi, hasilnya tidak puas dan pelanggan juga merasa kecewa karena produk atau layanan tidak memenuhi harapan mereka. Dan yang kedua, kinerja sama-sama dengan ekspektasi, hasil puas, produk atau layanan memenuhi harapan pelanggan sehingga mereka merasa cukup puas. 3. Kinerja lebih besar daripada ekspektasi, hasil sangat puas dan pelanggan juga merasa terkesan dan senang karena produk atau layanan melebihi harapan mereka. Jadi memahami dan mengelola ekspektasi pelanggan adalah kunci untuk mencapai kepuasan yang optimal. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang kualitas ya. Kualitas produk dan jasa. Kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang berhubungan dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Kualitas produk dan jasa memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan profitabilitas perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas produk, semakin tinggi pula tingkat kepuasan pelanggan yang dihasilkan. Kualitas yang baik berkontribusi pada loyalitas pelanggan, retensi pasar, dan peningkatan keuntungan. Slide selanjutnya, meningkatkan nilai basis pelanggan. Cara meningkatkan basis pelanggan, perusahaan besar dapat meningkatkan nilai basis pelanggan melalui beberapa strategi berikut. Yang pertama, mengurangi tingkat beralihan pelanggan, yaitu fokus pada retensi dengan meningkatkan pengalaman pelanggan dan layanan yang responsif. 2. Meningkatkan daya tahan hubungan pelanggan, yaitu membangun hubungan jangka panjang melalui komunikasi yang baik dan program loyalitas. Meningkatkan potensi pertumbuhan, add share of wallet, mendorong pelanggan untuk menghabiskan lebih banyak di perusahaan. Selanjutnya, cross-selling, menawarkan produk tambahan yang relevan kepada pelanggan, dan upselling, mendorong pelanggan untuk membeli versi yang lebih mahal atau premium dari produk. Keempat, mengelola pelanggan berlaba rendah, membuat strategi untuk meningkatkan profitabilitas mereka atau mempertimbangkan menghilangkan hubungan jika tidak menguntungkan. Yang kelima, fokus pada pelanggan bernilai tinggi, mengalokasikan sumber daya dan perhatian lebih kepada pelanggan yang memberikan nilai tinggi bagi perusahaan. Dengan menerapkan strategi ini, perusahaan dapat memperkuat basis pelanggan dan meningkatkan profitabilitas. Oke, selanjutnya beberapa cara membangun loyalitas. Untuk membangun loyalitas pelanggan, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi berikut. Yang pertama, berinteraksi dengan pelanggan, membangun komunikasi yang baik dan responsif untuk memahami kebutuhan serta harapan mereka. Mengembangkan program loyalitas, menawarkan insentif seperti diskon, poin reward atau hadiah untuk mendorong pembeli berulang. Memperpersonalisasi pemasaran, menyesuaikan pengalaman pelanggan dengan rekomendasi produk yang relevan berdasarkan perilaku dan preferensi mereka.
menciptakan institusi, membangun citra merek yang kuat dan terpercaya agar pelanggan merasa terhubung dan memiliki rasa kepemilikan terhadap merek tersebut. Dengan strategi ini, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada manajemen hubungan pelangganan CRM. Manajemen hubungan pelanggan Customer Relationship Management adalah proses pengolahan informasi rinci tentang pelanggan, perorangan, dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk maksimalisasi loyalitas pelanggan. Titik kontak pelanggan adalah semua kejadian di mana pelanggan menghadapi merek dan produk dari pengalaman aktual ke komunikasi pribadi atau massal hingga observasi yang biasa. Selanjutnya manfaat CRM. 1. Membangun hubungan pelanggan. CRM membantu perusahaan memahami pelanggan dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih personal dan memuaskan. 2. Meningkatkan loyalitas pelanggan. Hubungan yang baik antara pelanggan dan perusahaan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. 3. Menghemat biaya operasional. Dengan target pasar yang jelas, perusahaan dapat menentukan metode promosi yang tepat, sehingga mengurangi biaya operasional. 4. Meningkatkan efisiensi operasional. CRM dapat meningkatkan beban perusahaan sehingga mengurangi beban cash flow. 5. Meningkatkan pendapatan. Jika pelanggan merasa kepercayaan dengan perusahaan, loyalitas meningkatkan sehingga akan terjadi meningkatkan pendapatan yang signifikan. 6. Mengelola data pelanggan. CRM dapat membantu bisnis mengelola data pelanggan dengan rapi dan struktur, sehingga dapat mengidentifikasi dan menargetkan segmen pelanggan yang potensial. Udah.